Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dilana Nasution, mahasiswa Magister Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi perkuliahan Ekonomi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Yulhardi MSI. Di mana materi pertama yaitu tentang human capital. Human capital merupakan salah satu komponen utama dari intangible asset yang dimiliki sebuah perusahaan. Namun, selama ini biasanya penilaian terhadap kinerja perusahaan lebih banyak menggunakan sumber daya yang bersifat tangible asset. Kemudian human capital lahir didasari oleh fenomena bahwa pada abad 21 kesadaran manajemen perusahaan dalam pengelola SDM yang semakin tinggi. Kemudian human capital juga menekankan pada pengertian bahwa manusia merupakan salah satu modal utama dalam perusahaan dengan nilai dan jumlah yang tidak terhingga yang dapat dikelola dalam suatu proses yang pada akhirnya dapat menghasilkan nilai atau value yang lebih bagi suatu perusahaan. Kemudian human capital ini juga merupakan nilai tambah bagi perusahaan di mana dengan melalui motivasi, komitmen, kompetensi, serta efektivitas kerja tim, human capital ini menjadi nilai tambah yang dapat dikontribusikan oleh oleh pekerja-pekerja dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang konsep human capital, di mana menurut Judge Pitt pada tahun 2009, human capital ini muncul akibat dari pergeseran peran sumber daya manusia dalam organisasi dari berbagai beban menjadi satu aset atau modal. Konsep human capital ini menggagas nilai tambah yang dapat diberikan oleh manusia kepada organisasi tempat mereka bekerja. Kemudian juga dalam buku Jasper juga mengungkapkan bahwasanya dorongan untuk mengukur human capital ini merefleksikan perubahan peran manajemen sumber daya manusia dari peran administratif menjadi partner bisnis yang lebih strategis. Sehingga konsep manajemen ini terdiri dari konsep human kapital muncul karena adanya pergeseran peran sumber daya manusia, sehingga human capital muncul dari pemikiran bahwa manusia merupakan intangible asset yang dimiliki banyak kelebihan, yaitu kemampuan manusia apabila digunakan dan disebarkan tidak akan berkurang melainkan bertambah, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi organisasi. Kemudian manusia mampu mengubah data menjadi informasi yang bermakna. Dan ketiga, manusia mampu berbagi intelijensia dengan pihak lain. Selanjutnya, komponen human capital, di mana komponen human capital ini terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, dia adalah individual capability, di mana maksudnya kecakapan individu dapat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu kecakapan nyata dan kecakapan potensial, di mana kecakapan nyata ini yaitu kecakapan yang diperoleh melalui belajar, yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji sekarang. Kemudian kecakapan potensial yaitu suatu aspek kecakapan yang masih tergantung dalam diri individu dan diperoleh dari faktor keturunan. Yang kedua, individual motivation, di mana motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri seseorang yang terarah atau tertuju untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, the-organization climate. Maksudnya, budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota koperasi organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari anggota organisasi. Kemudian yang keempat, work group effectiveness. Maksudnya, efektivitas tim kerja didasarkan pada 2 hasil-hasil produktif dan kepuasan pribadi. Dan yang kelima yaitu leadership,
Di sini maksudnya kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kemudian, kepemimpinan ini juga merupakan sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai segala sesuatu yang harus diinginkan. Nah, itulah dia komponen dari human capital. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang permintaan dan penawaran pendidikan. Permintaan dan penawaran pendidikan juga merupakan determinan yang menentukan harga suatu barang dan jasa. Demikian halnya pada industri pendidikan. Pendidikan juga menentukan output ataupun hasil yang dihasilkan setelah peserta didik mengenyam pendidikan. Kemampuan dunia pendidikan dalam menjawab tantangan kebutuhan output yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang pembangunan perlu sangat untuk ditingkatkan. Karena rendahnya kualitas output pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang sangat klasik yang belum terselesaikan secara maksimal sampai saat ini. Apalagi sampai saat ini di era menuju normal, pendidikan masih banyak yang menggunakan sekolah, ada yang sudah normal beraktivitas dan ada juga yang masih blended learning ataupun setengah setengah offline, setengah daring. Namun meskipun begitu diharapkan pendidikan lebih baik ke depannya, di mana setahu saya pendidikan sekarang akan menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, di mana nantinya kurikulum Merdeka Belajar ini bertujuan juga untuk mengevaluasi peserta didik dalam mengenyam pendidikan, di mana selama beberapa tahun ini pendidikan dilakukan secara daring yang menyebabkan banyak peserta didik yang memiliki keterampilan ataupun kemampuan yang minim, sehingga dengan adanya nanti kurikulum Merdeka Belajar ini diharapkan pendidikan menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, demand for education. Maksudnya permintaan untuk pendidikan, di mana permintaan untuk pendidikan ini dimaknai sebagai sejumlah barang atau jasa yang telah atau yang sudah dibeli oleh seorang konsumen dalam periode waktu tertentu yang dalam beragam atau bervariasi harga. Sedangkan yang dimaksud dengan permintaan pendidikan menurut Harvey pada tahun 1969 adalah memberikan pengertian permintaan atas pendidikan, memberikan gambaran tentang keinginan atau kebutuhan akan pendidikan yang di dalamnya berisi beragam pelajaran, baik itu untuk bagaimana untuk mengajarkan peserta didik, memberikan ilmu pengetahuan, mendidik sampai menjadikan mereka menjadi siswa yang berprestasi. Kemudian juga pendidikan tidak hanya sekedar persyaratan formal dalam pekerjaan, akan tetapi juga status sosial. Karena hal ini menjadi argumen bahwa semakin bagus ataupun semakin mapan tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula motivasi seseorang tuh untuk menyekolahkan generasi-generasi berikutnya, seperti itu. Selanjutnya the supply for education, penawaran terhadap pendidikan bersifat penawaran pendidikan ini bersifat terbatas sesuai dengan kapasitas yang disediakan. Sedangkan permintaan tadi bersifat tidak terbatas sesuai kebutuhan masyarakat. Maksudnya di sini ketika siswa menjadi input dalam satu proses produksi, itu sangat menjadi penting untuk mempertimbangkan kemampuan individu dan kemampuan keseluruhan sekelompok siswa tersebut. Di mana para pendidik ataupun tenaga guru, tenaga pendidik jauh lebih mudah dan harus lebih bermanfaat untuk mengajar siswa yang lebih cerdas, di mana mereka lebih memahami dan lebih cepat mengajukan pertanyaan dengan cerdas kepada peserta didik yang memiliki motivasi ataupun daya semangat belajar yang cukup tinggi.
Kemudian juga stratifikasi sekolah juga harus memiliki implikasi antar generasi dalam sampai pendidikan karena semua anak-anak dari latar belakang keluarga yang baik harus memperoleh modal sosial yang lebih baik di lingkungan sekolah, di mana sekolah harus lebih banyak menggunakan sumber daya manusia yang lebih baik untuk mencapai human capital dari seseorang tersebut. Kemudian untuk materi ekonomi pendidikan berikutnya kita masuk kepada education education and economic growth, di mana tujuan dari pembangunan untuk menciptakan lingkungan sangat memungkinkan rakyat untuk menikmati sehat, umur panjang, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Kemudian, pertumbuhan ekonomi memang merupakan suatu syarat ataupun keharusan untuk mengurangi kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya atau sufficient condition ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar di setiap golongan pendapatan termasuk di golongan penduduk miskin. Kemudian pertumbuhan dalam ekonomi ini maksudnya yaitu ekonomi makro masukkan dalam penambahan PDB atau produk domestik bruto yang berarti terjadinya peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil dari pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau daerah. Kemudian ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produk barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian hubungan antara pendidikan dan kinerja ekonomi selama periode dalam sejarah terdapat keterbatasan yang renah. Namun juga bisa mengalami peningkatan terhadap angka partisipasi sekolah. Kemudian selanjutnya tentang result to education. Maksudnya setiap analisa penentuan pertumbuhan ekonomi harus memiliki hubungan dengan landasan ekonomi mikro. Kenapa hal itu demikian? Karena pendidikan harus dapat memberikan manfaat ekonomi kepada seseorang ataupun individu. Kita harus dapat melihat efek pendidikan pada pengelompokan individu ataupun dalam suatu pendidikan bangsa. Kemudian pengaruh pendidikan terhadap pendapatan juga merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dengan melakukan survei singkat tentang pengaruh pendidikan pada individu. Nah, itulah makanya perlu melihat bagaimana pengaruh dari ekonomi ini terhadap pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendidikan di zaman sekarang. Kemudian education labor as a factor of production, di mana masalah pendidikan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi pendidikan terhadap ekonomi dan pembangunan harus diakui. Dengan demikian, tidak selamanya pendidikan dianggap sebagai konsumsi atau pembiayaan. Sudah saatnya pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang secara jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan. Di mana pendidikan harus dipandang sebagai investasi, ya dikarenakan juga di mana konsep pendidikan sebagai suatu investasi telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan suatu sektor perekonomian merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Selanjutnya, peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi, di mana menurut teori human capital, kontribusi pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan karena pendidikan sangat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang telah menjadi sebuah justifikasi yang bersifat absolut dan aksimatif.
Berbagai kajian akademis dan empiris telah membuktikan juga keabsahannya bahwasanya kontribusi ke pendidikan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja, pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara Asia, dan perubahan progresif dalam produksi menuju industri dan jasa berteknologi tinggi mengakibatkan meningkatnya tuntutan dari dunia usaha terhadap perlunya sumber daya manusia yang terampil dan terdidik ataupun berkualitas. Selanjutnya masuk kita kepada materi tentang pembiayaan pendidikan. Kualitas sebuah negara dapat dilihat dari beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor pendidikan. Sekolah juga merupakan satu lembaga yang dipersiapkan untuk menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang sangat berkualitas, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas suatu negara juga. Kemudian upaya dalam peningkatan sumber daya ini tidak hanya terpisah dari pendidikan, di mana dalam upaya tersebut pendidikan adalah faktor penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Dalam proses pendidikan, pendidikan tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dukungan dan dari biaya yang membantu dalam proses pendidikan, sehingga pembiayaan pendidikan sangat diperlukan untuk program sekolah, termasuk dia dalam sarana prasarana, gaji guru, gaji pegawai, keperluan untuk menunjang tercapainya visi misi sekolah, dan lain sebagainya. Sehingga biaya pendidikan sangat berkaitan erat dengan isu-isu yang muncul ketika masyarakat di seluruh dunia telah mengembangkan cara untuk mendanai sekolah. Isu-isu ini dibentuk oleh fakta bahwa penyediaan sekolah pada umumnya tidak dibiarkan semata-mata pada respon pasar terhadap insentif keuangan. Intervensi di pasar untuk pendidikan sekolah dibenarkan atas dasar eksternalitas yang disebabkan oleh pendidikan, atas dasar ketidaksempurnaan pasar modal tersebutlah, dan atas dasar dampak pendidikan pada kesetaraan kesempatan. Selanjutnya, pertimbangan dalam sisi permintaan, di mana analisis perpindahan publik swasta menganggap bahwa kebijakan untuk mempromosikan perluasan sekolah negeri tidak memberikan kelonggaran untuk tangkapan sekolah swasta, di mana sebelum untuk membahas pertimbangan sisi permintaan ini, terlebih dahulu juga kita harus memahami bagaimana penyediaan pendidikan swasta dibandingkan dengan publik, di mana pembangunan pendidikan adalah usaha dalam mewujudkan suatu visi negara atau bangsa mengenai untuk masa depan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Pada prinsipnya, sekolah diharapkan mendapatkan respon terhadap mekanisme pasar modal, di mana dalam pembiayaan pendidikan, komponen yang paling penting dan tidak dapat dipisahkan adalah penyelenggara proses mengajar di sekolah dalam rangka penentuan potensi sumber daya masyarakat yang lebih unggul. Penggunaan anggaran atau biaya pendidikan efektif dan efisien digunakan. Dan salah satu kunci keberhasilannya yaitu dalam pembangunan pendidikan. Sehingga perpindahan publik swasta menganggap bahwa kebijakan untuk mempromosikan perluasan sekolah negeri tidak memberikan kelonggaran untuk tanggapan sektor swasta. Sebenarnya ada beberapa cara di mana penyedia pemerintah telah membuat kelonggaran. Salah satu pendekatan lama untuk masalah ini yaitu menawarkan subsidi pemerintah dengan basis yang sama dengan sekolah swasta. Perlu dicatat bahwa ini juga merupakan pilihan pemerintah, tetapi tidak penyedia atau administrasi. Kemudian hakikat pengelola biaya pendidikan, di mana pendidikan ini berkaitan dengan keuangan. Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah, baik itu keuangan untuk gaji pegawai, keuangan untuk peserta didik dalam berbagai event dan lain sebagainya. Karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun
untuk mengadakan sarana prasarana pembelajaran. Makanya sangat perlu biaya pendidikan yang lebih real, lebih abstrak dan lebih adil, baik itu untuk guru, untuk administrasi sekolah, dan juga untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Apabila biaya pendidikan ini berjalan dengan lancar, maka sekolah juga bisa menerapkan ataupun melakukan program-program yang lebih terperinci lagi, dan juga guru-guru yang di sana bisa menerapkan dan juga bisa lebih berkolaborasi untuk mengajarkan dan juga mendidik peserta didik menjadi generasi yang unggul. Kemudian pelaksanaan dalam pengelola biaya pendidikan, di mana manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan sekolah. Di mana sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan, pada umumnya kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Sehingga dalam hal ini, dalam pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara terperinci, terlaksana, dan juga teratur agar dalam pembiayaan pendidikan tidak hanya terjadi agar pengelolaan dalam biaya pendidikan ini terlaksana secara lancar dan tidak ada masalah, sehingga manajemen keuangan dapat terstruktur dan dapat terperinci dan dicatat sebaik-baiknya. Nah, itulah materi ekonomi pendidikan yang saya rangkum dalam perkuliahan ekonomi pendidikan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mendidik dan memberikan ilmu tentang materi ekonomi pendidikan. Saya Rizka Adilah Nasution. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.